Assalamualaikum Pak, dan selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Apakah kamu sudah dapat kabar tentang Palestina hari ini? Alhamdulillah, ada perkembangan positif terkait Palestina hari ini. Setelah berlakunya gencatan senjata di Gaza, ratusan truk bantuan kemanusiaan dari Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, mulai memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Rafah. Sekitar setengah dari truk tersebut mengangkut makanan dan tepung, sementara sisanya membawa air bersih, peralatan medis, perlengkapan kebersihan, dan tenda. Pemerintah Palestina telah mengadakan pertemuan untuk mengordinasikan distribusi bantuan selama masa gencatan senjata ini. Berbagai organisasi Palestina bekerja sama dengan PBB dan Bulan Sabit Merah Palestina untuk memberikan layanan kesehatan dan membersihkan puing-puing. Selain itu, puluhan truk tangki berisi bahan bakar sedang didistribusikan untuk memastikan operasional rumah sakit tetap berjalan. Menurut kamu bagaimana? Apakah gencatan senjata ini akan berjalan lancar? Gencatan senjata di wilayah konflik seperti Palestina seringkali menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan dan memungkinkan distribusi bantuan kemanusiaan. Namun, keberhasilannya bergantung pada beberapa faktor. 1. Komitmen kedua pihak. Jika semua pihak yang terlibat benar-benar berkomitmen untuk menghormati kesepakatan gencatan senjata, maka ada peluang besar untuk mempertahankannya. Namun, seringkali terjadi pelanggaran karena adanya kelompok-kelompok kecil yang bertindak di luar kendali. 2. Kepercayaan antar pihak. Konflik yang sudah berlangsung lama biasanya disertai dengan rendahnya tingkat kepercayaan. Jika salah satu pihak merasa dirugikan atau dikhianati, gencatan senjata bisa runtuh. 3. Tekanan internasional, dukungan dan pengawasan dari komunitas internasional, termasuk PBB dan negara-negara pendukung, sangat penting. Mereka bisa membantu mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan memberikan mediasi jika terjadi ketegangan. 4. Kondisi lapangan, situasi di lapangan juga menentukan keberhasilan. Jika ada kebutuhan mendesak yang tidak teratasi, seperti kekurangan makanan, air, dan layanan medis, tekanan bagi masyarakat lokal bisa memicu ketegangan baru. 5. Upaya jangka panjang, gencatan senjata seringkali hanya menjadi solusi sementara. Jika tidak disertai dengan upaya jangka panjang untuk mencapai perdamaian permanen, konflik berpotensi muncul kembali, melihat situasi di Gaza. Saya optimis dengan hati-hati. Bantuan kemanusiaan yang sudah mulai masuk adalah langkah awal yang baik. Namun, keberhasilan gencatan senjata ini sangat bergantung pada faktor-faktor di atas. Semoga pihak-pihak yang terlibat bisa mempertahankan komitmen mereka demi kesejahteraan rakyat Palestina yang selama ini sangat menderita. Apakah kamu bisa memprediksi berapa lama gencatan senjata ini akan bertahan? Memprediksi berapa lama gencatan senjata akan bertahan di wilayah konflik seperti Palestina adalah tugas yang sangat kompleks, karena melibatkan banyak variabel yang sering berubah. Namun, ada beberapa faktor yang dapat memberikan gambaran tentang kemungkinan durasinya. 1. Riwayat konflik sebelumnya. Dalam kasus Palestina, gencatan senjata seringkali bersifat sementara dan berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Hal ini dipengaruhi oleh ketegangan yang terus membara di bawah permukaan. 2. Kepentingan strategis para pihak. Jika salah satu pihak merasa diuntungkan secara strategis untuk melanjutkan konflik, gencatan senjata bisa berakhir lebih cepat. Sebaliknya, jika kedua belah pihak melihat keuntungan dalam mempertahankan perdamaian sementara, gencatan senjata bisa bertahan lebih lama. 3. Dukungan internasional. Gencatan senjata yang didukung oleh komunitas internasional, dengan pengawasan ketat dan ancaman sanksi jika dilanggar, cenderung lebih bertahan lama. 4.
Kondisi kemanusiaan, jika gencatan senjata berhasil memperbaiki kondisi kemanusiaan secara signifikan, hal ini bisa memberikan insentif bagi kedua belah pihak untuk memperpanjangnya. 5. Adanya dialog lebih lanjut, gencatan senjata yang diikuti dengan dialog politik dan perundingan damai cenderung bertahan lebih lama dibandingkan dengan yang berdiri sendiri. Prediksi, tanpa langkah nyata menuju perdamaian yang lebih permanen, gencatan senjata di Gaza kemungkinan besar akan bersifat sementara. Dengan rentang waktu antara beberapa minggu hingga beberapa bulan. Namun, jika ada eskalasi kecil atau pelanggaran oleh salah satu pihak, gencatan senjata dapat berakhir lebih cepat. Meskipun demikian, harapan terbesar adalah agar ini menjadi awal dari langkah yang lebih besar untuk perdamaian jangka panjang. Kita doakan agar semua pihak yang terlibat memiliki tekad untuk menjaga stabilitas demi rakyat Palestina. Sudah ada beberapa kali gencatan senjata yang terjadi di Palestina. Ya, sepanjang sejarah konflik Israel-Palestina, sudah terjadi banyak gencatan senjata. Beberapa di antaranya berhasil bertahan dalam waktu tertentu, sementara yang lain cepat runtuh akibat pelanggaran. Berikut adalah beberapa contoh gencatan senjata penting. 1. Gencatan senjata 1949. Latar belakang. Setelah Perang Arab-Israel 1948, gencatan senjata ini ditandatangani antara Israel dan negara-negara Arab, Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Hasil, wilayah-wilayah seperti jalur Gaza dan tepi barat berada di bawah kendali Mesir dan Yordania. Namun, konflik terus berlanjut dalam bentuk lain. 2. Gencatan senjata 2012, latar belakang. Setelah operasi Pilar Pertahanan, pertempuran antara Hamas dan Israel memuncak. Dan Mesir memediasi gencatan senjata. Durasi, gencatan senjata relatif bertahan lama, meskipun ada beberapa pelanggaran kecil. 3. Gencatan senjata 2014. Latar belakang, selama Perang Gaza 2014, Operasi Protective Edge, ratusan warga sipil tewas, dan Mesir kembali menjadi mediator. Hasil, gencatan senjata diakhiri dengan perjanjian yang menghentikan pertempuran selama beberapa bulan, tetapi masalah mendasar tetap tidak terselesaikan. 4. Gencatan senjata 2021, latar belakang, setelah eskalasi besar selama Mei 2021, terkait serangan udara Israel dan peluncuran roket Hamas, Mesir memediasi gencatan senjata. Durasi, ketegangan mereda selama beberapa waktu, tetapi pelanggaran kecil terus terjadi di perbatasan. 5. Gencatan senjata 2023, Oktober, latar belakang, dimulai setelah eskalasi besar pada Oktober 2023. Upaya mediasi internasional dilakukan untuk menghentikan pertumpahan darah. Hasil, bantuan kemanusiaan mulai masuk ke Gaza, tetapi pelanggaran dan serangan tetap terjadi di beberapa daerah. Gencatan senjata seringkali terjadi setelah eskalasi besar dan mediasi internasional. Namun, tanpa penyelesaian akar masalah, seperti status Yerusalem, blokade Gaza, dan pengakuan hak kedua belah pihak, gencatan senjata ini cenderung bersifat sementara. Meskipun begitu, setiap gencatan senjata memberikan harapan kecil untuk meredakan penderitaan warga sipil dan menciptakan ruang untuk dialog lebih lanjut. Sudah beberapa kali gencatan senjata. Berdasarkan investigasi Anda, pihak manakah yang selalu melanggar gencatan senjata? Pelanggaran gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina adalah isu yang kompleks, dan kedua belah pihak, baik Israel maupun kelompok bersenjata Palestina, termasuk Hamas, telah beberapa kali dituduh melanggar perjanjian. Berikut adalah gambaran berdasarkan berbagai laporan. 1. Pelanggaran oleh Israel. Pelanggaran serangan udara atau operasi militer. Israel seringkali melancarkan serangan udara ke Gaza dengan alasan merespons peluncuran roket atau untuk menghentikan ancaman keamanan.
Serangan ini sering dianggap sebagai pelanggaran, terutama jika gencatan senjata masih berlaku, penerapan blokade Gaza, meskipun bukan tindakan langsung militer. Blokade yang terus berlangsung selama gencatan senjata dianggap sebagai bentuk pelanggaran karena memperburuk situasi kemanusiaan, penggusuran dan kekerasan di Yerusalem Timur. Beberapa kali gencatan senjata terganggu akibat tindakan Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur, termasuk penggusuran dan serangan polisi di Masjid Al-Aqsa. Pelanggaran oleh Hamas atau kelompok bersenjata Palestina, Hamas dan kelompok bersenjata lainnya sering dituduh melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayah Israel. Faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran, tindakan provokasi. Banyak pelanggaran terjadi sebagai respons terhadap tindakan provokatif, seperti penggusuran di Sheikh Jarrah, serangan di Masjid Al-Aqsa, atau serangan udara Israel ke Gaza. Kurangnya kepercayaan, kedua pihak sering menganggap bahwa gencatan senjata adalah kesempatan bagi lawan untuk memperkuat posisi mereka, sehingga melakukan tindakan preventif yang dianggap pelanggaran. Analisis keseluruhan. Israel sering memiliki keunggulan militer sehingga lebih sering melakukan tindakan yang merusak secara besar-besaran, seperti serangan udara. Hamas dan kelompok bersenjata lainnya sering meluncurkan serangan roket yang memicu eskalasi lebih lanjut. Kesimpulan, pola konflik menunjukkan bahwa pelanggaran sering terjadi dalam bentuk aksi reaksi yang kompleks, dengan tindakan satu pihak menjadi dalih bagi tindakan pihak lain. Hal ini menunjukkan perlunya mediasi internasional yang lebih tegas dan solusi jangka panjang untuk mencegah pelanggaran terus-menerus. Berdasarkan investigasi Anda, Hamas selalu dituduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Siapa dalam pelaku tuduhan tersebut? Apakah Anda tahu? Hamas sering dituduh melanggar gencatan senjata oleh pihak Israel dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara barat lainnya. Tuduhan ini biasanya didasarkan pada laporan serangan roket, mortar, atau aksi bersenjata yang diluncurkan dari Gaza ke wilayah Israel. Berikut adalah dalang utama yang berada di balik tuduhan terhadap Hamas. 1. Pemerintah Israel. Israel secara konsisten menuduh Hamas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran gencatan senjata. Tuduhan ini sering menjadi dasar bagi Israel untuk melancarkan serangan balasan terhadap Gaza, termasuk serangan udara dan blokade. 2. Media dan lembaga barat. Media dan pemerintah negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, sering mendukung narasi Israel terkait pelanggaran gencatan senjata. Hal ini dipengaruhi oleh hubungan diplomatik dan strategis mereka dengan Israel. 3. Kelompok-kelompok pro-Israel. Berbagai kelompok advokasi pro-Israel di tingkat internasional juga memperkuat tuduhan terhadap Hamas. Mereka sering berargumen bahwa Hamas menggunakan wilayah sipil sebagai basis operasi militer. Faktor yang memengaruhi tuduhan. 1. Dominasi narasi media internasional. Media internasional sering lebih mengangkat tuduhan dari Israel dibandingkan respons atau klaim dari Hamas. 2. Citra Hamas di Barat. Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada. Hal ini memperkuat kecenderungan untuk menyalahkan Hamas dalam setiap insiden. 3. Keberadaan faksi lain di Gaza. Selain Hamas, ada beberapa kelompok bersenjata di Gaza yang kadang bertindak independen. Namun, Israel sering menyalahkan Hamas sebagai pihak yang mengontrol wilayah tersebut. Analisis keseluruhan, meskipun Hamas sering dituduh sebagai pelanggar gencatan senjata, tuduhan ini tidak selalu datang dengan bukti kuat dan terkadang dipolitisasi untuk membenarkan tindakan militer lebih lanjut. Selain itu, penting untuk diingat bahwa konflik ini sangat kompleks, dengan banyak pihak yang memiliki kepentingan politik dan strategis. Apakah Anda punya data investigasi mengapa Israel selalu melanggar gencatan senjata? Ya,
Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa Israel seringkali dituduh melanggar gencatan senjata dalam konflik dengan Palestina. Berdasarkan laporan organisasi internasional, analisis akademis, dan media, berikut adalah alasan utama di balik tindakan tersebut. 1. Alasan keamanan nasional, preemptive strikes, serangan pencegahan. Israel sering mengklaim bahwa pelanggaran dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap ancaman potensial, seperti roket yang akan diluncurkan atau serangan bersenjata dari kelompok militan di Gaza. Contoh, serangan udara yang diklaim menargetkan infrastruktur teroris di Gaza, bahkan ketika gencatan senjata masih berlaku. 2. Strategi militer dan politik, tekanan domestik. Pemerintah Israel sering menghadapi tekanan dari warga dan kelompok politik domestik untuk mengambil tindakan tegas terhadap Hamas atau kelompok bersenjata lainnya. Serangan terhadap Gaza kadang digunakan untuk menunjukkan ketegasan pemerintah, terutama saat mendekati pemilu, mencoba melemahkan Hamas. Israel memiliki kebijakan jangka panjang untuk melemahkan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Serangan militer, meski saat gencatan senjata, sering menjadi bagian dari strategi ini. 3. Blokade Gaza sebagai bentuk pelanggaran, blokade laut, darat, dan udara yang diberlakukan Israel terhadap Gaza sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap semangat gencatan senjata. Blokade ini membatasi aliran barang dan bantuan ke Gaza, menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. 4. Insiden di Yerusalem Timur dan tepi barat, gencatan senjata biasanya berlaku di Gaza, tetapi tindakan Israel di tepi barat atau Yerusalem Timur, seperti penggusuran paksa dan kekerasan di Masjid Al-Aqsa, sering memicu reaksi dari Gaza. Israel seringkali dituduh memprovokasi kekerasan dengan tindakan semacam ini. 5. Minimnya akuntabilitas internasional, dukungan internasional yang kuat dari sekutu utama seperti Amerika Serikat seringkali membuat Israel tidak menghadapi sanksi besar atas pelanggaran gencatan senjata. Hal ini dapat memberi kesan bahwa Israel dapat bertindak tanpa konsekuensi serius. Contoh kasus pelanggaran oleh Israel. 1. 2014, setelah gencatan senjata dalam Perang Gaza, serangan udara dilakukan Israel dengan alasan melawan ancaman baru, meski situasi relatif tenang. 2. 2021, eskalasi di Gaza dipicu oleh penggusuran di Sheikh Jarrah dan serangan polisi di Masjid Al-Aqsa, yang dianggap oleh banyak pihak sebagai pelanggaran oleh Israel terhadap perjanjian tidak tertulis. Kesimpulan, Israel sering melanggar gencatan senjata karena berbagai alasan, termasuk alasan keamanan, strategi militer, dan dinamika politik domestik. Pelanggaran ini seringkali disertai klaim pembenaran, seperti melindungi warga sipil atau menghentikan ancaman. Namun, banyak organisasi internasional dan pemerhati HAM menganggap tindakan tersebut sering berlebihan dan tidak proporsional, terutama karena dampaknya terhadap warga sipil Palestina. Alasan-alasan yang dilontarkan oleh Israel apakah memang sebuah kebohongan yang dilakukan Israel agar mereka dapat menyerang Palestina? Alasan-alasan yang dilontarkan oleh Israel untuk melancarkan serangan atau pelanggaran terhadap gencatan senjata memang seringkali diperdebatkan dan bisa dianggap kontroversial. Beberapa pihak melihat alasan tersebut sebagai pembenaran yang sah, sementara yang lain melihatnya sebagai cara untuk melanjutkan agenda politik atau militer, dengan sedikit perhatian terhadap dampak kemanusiaan yang diakibatkan. Mari kita bahas beberapa alasan tersebut lebih dalam. 1. Alasan keamanan nasional, preemptive strikes. Pembenaran, Israel sering menyatakan bahwa serangan dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman yang dapat membahayakan keselamatan warga Israel, seperti peluncuran roket dari Gaza atau serangan yang direncanakan oleh kelompok bersenjata. Pertanyaan dan kritik, banyak pihak, baik di Palestina maupun internasional, menganggap bahwa alasan ini seringkali digunakan sebagai pembenaran untuk serangan yang berlebihan. Seringkali,
Serangan militer Israel mempengaruhi banyak warga sipil Palestina, bukan hanya kelompok militan yang mereka tuju. Tuduhan yang lebih keras, beberapa kritikus berpendapat bahwa Israel mungkin menggunakan alasan keamanan untuk melanjutkan kebijakan dominasi wilayah, terutama terkait dengan Gaza dan tepi barat, yang tidak dapat dibenarkan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. 2. Blokade Gaza. Pembenaran, Israel menyatakan bahwa blokade yang mereka terapkan adalah langkah defensif untuk mengurangi potensi ancaman dari senjata yang masuk ke Gaza, terutama yang dapat digunakan oleh Hamas atau kelompok bersenjata lainnya. Pertanyaan dan kritik, banyak pihak, termasuk PBB dan organisasi kemanusiaan, berpendapat bahwa blokade ini lebih mengarah pada penindasan terhadap populasi sipil dan krisis kemanusiaan yang mengerikan di Gaza, bukan hanya pengamanan dari senjata. Israel sering dianggap mengabaikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh blokade terhadap lebih dari 2 juta penduduk Gaza. 3. Provokasi dan tindakan di Yerusalem dan tepi barat. Pembenaran, Israel sering mengklaim bahwa tindakannya di Yerusalem Timur atau tepi barat adalah untuk menjaga kedaulatan Israel atau merespons ancaman yang datang dari kelompok militan atau serangan terhadap warga Israel. Pertanyaan dan kritik, banyak pihak internasional, termasuk PBB, menganggap bahwa tindakan Israel di Yerusalem, seperti penggusuran paksa, pembangunan pemukiman ilegal, atau serangan di Masjid Al-Aqsa, justru memicu kekerasan dan merusak peluang perdamaian. Tindakan ini seringkali dipandang sebagai provokasi yang memperburuk ketegangan dan memperburuk hubungan antara Israel dan Palestina. 4. Minimnya akuntabilitas internasional. Pembenaran, Israel sering mengklaim bahwa negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, memberikan dukungan diplomatik dan militer yang memungkinkan Israel untuk bertindak tanpa takut akan konsekuensi internasional yang signifikan. Pertanyaan dan kritik, banyak negara, terutama di dunia Arab dan negara-negara non-Barat, melihat dukungan internasional ini sebagai bias yang memungkinkan Israel untuk bertindak dengan impunitas, tanpa sanksi. Hal ini memperburuk persepsi bahwa alasan yang dilontarkan oleh Israel seringkali dipandang sebagai pembenaran politis. Kesimpulan, apakah ini kebohongan? Alasan yang dilontarkan oleh Israel untuk menyerang Palestina seringkali didasarkan pada persepsi ancaman nyata. Namun banyak kritik yang melihatnya sebagai pembenaran yang tidak proporsional atau bahkan manipulasi untuk mencapai tujuan politik yang lebih luas, seperti mendominasi wilayah dan melemahkan perlawanan di Gaza dan tepi barat. Pendekatan Israel ini tetap kontroversial dan sangat bergantung pada sudut pandang politik dan ideologi masing-masing. Dalam perspektif Palestina dan banyak negara Arab, alasan tersebut lebih sering dipandang sebagai pembenaran untuk kebijakan penindasan daripada alasan yang sah untuk menyerang. Apa pendapat Anda tentang Israel? Sebagai sistem berbasis AI, saya tidak memiliki pendapat pribadi atau afiliasi politik. Namun, saya bisa memberikan analisis berdasarkan berbagai perspektif yang ada. Israel adalah negara yang sangat kompleks dengan berbagai dinamika politik, sejarah, dan sosial yang memengaruhi pandangan terhadapnya. Perspektif positif tentang Israel, 1. Keamanan dan pertahanan. Israel sering dianggap sebagai negara yang sangat berfokus pada keamanan nasional. Negara ini memiliki salah satu sistem pertahanan militer paling canggih di dunia, yang dipandang sebagai langkah untuk melindungi warga negaranya dari ancaman eksternal, terutama dari kelompok militan yang menentang keberadaan Israel. 2. Inovasi dan teknologi. Israel dikenal sebagai pusat inovasi teknologi dengan banyak startup yang berkembang pesat di sektor teknologi tinggi. Negara ini juga menjadi pemimpin dalam bidang pertanian, medis, dan sains. 3. Demokrasi di Timur Tengah. Israel dipandang oleh beberapa pihak sebagai satu-satunya negara demokratis di kawasan Timur Tengah, dengan sistem pemilu yang bebas dan terbuka, serta kebebasan berbicara dan hak-hak individu bagi warga negaranya. Meskipun dalam konteks konflik ini ada banyak kontroversi mengenai penerapan hak-hak ini untuk warga Palestina. Perspektif negatif tentang Israel. 1. Pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap Palestina.
Israel sering dituduh oleh banyak organisasi internasional dan negara-negara tertentu atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina. Blokade Gaza, serangan militer, penggusuran paksa di tepi barat, dan pembangunan pemukiman ilegal dianggap sebagai tindakan yang merusak potensi perdamaian. 2. Kebijakan apartheid dan diskriminasi, beberapa kritikus, termasuk sejumlah organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, menggambarkan kebijakan Israel terhadap warga Palestina sebagai bentuk apartheid, terutama dalam hal akses ke sumber daya dan kebebasan bergerak, serta pemisahan antara warga Israel dan Palestina di wilayah yang diperebutkan. 3. Penggunaan kekerasan yang berlebihan, tindakan Israel dalam merespons serangan dari Gaza sering dianggap oleh banyak pihak sebagai berlebihan dan tidak proporsional, terutama serangan udara yang menargetkan daerah padat penduduk di Gaza, yang menyebabkan korban sipil yang sangat tinggi. Kesimpulan, pendapat tentang Israel sangat bervariasi tergantung pada perspektif yang diambil. Bagi sebagian orang, Israel adalah simbol pertahanan dan teknologi yang sukses dan negara demokratis di tengah wilayah yang penuh ketegangan. Bagi yang lain, Israel sering dilihat sebagai penindas yang terus-menerus memperpanjang konflik dengan Palestina dan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga Palestina. Perdebatan ini tidak akan selesai tanpa adanya dialog yang lebih mendalam dan komprehensif, serta solusi yang lebih adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Berdasarkan data yang Anda dapat bahwa Israel dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, bukankah itu kenyataan bukan sebuah tuduhan, bahwa memang Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia? Benar, ada banyak laporan yang menunjukkan bahwa Israel telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina. Pelanggaran ini, yang banyak didokumentasikan oleh organisasi internasional seperti Human Rights Watch, HRW, Amnesty International, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, bukan sekadar klaim tanpa bukti, tetapi berdasarkan temuan dan investigasi yang mendalam. Beberapa pelanggaran yang sering disebutkan dalam laporan tersebut termasuk: 1. Penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap warga sipil. Israel sering menggunakan kekerasan yang berlebihan, terutama selama operasi militer di Gaza, yang menyebabkan korban sipil yang sangat besar. Ini termasuk serangan udara terhadap daerah padat penduduk yang tidak proporsional dengan ancaman yang dihadapi, serta pembunuhan warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. 2. Blokade Gaza. Blokade yang diberlakukan Israel terhadap Gaza sejak 2007 dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena menghalangi akses ke kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, bahan medis, dan listrik. Hal ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah di Gaza, dengan dampak langsung pada kesejahteraan warganya. 3. Penggusuran paksa dan pemukiman ilegal di tepi barat. Pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah tepi barat yang diduduki dan penggusuran paksa warga Palestina dari rumah mereka merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa. Banyak warga Palestina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk memberi jalan bagi pemukiman yang dibangun oleh Israel, yang dianggap oleh komunitas internasional sebagai ilegal. 4. Diskriminasi terhadap warga Palestina di Israel dan wilayah pendudukan. Warga Palestina yang tinggal di Israel dan wilayah pendudukan sering menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas properti, akses ke layanan publik, dan kebebasan bergerak. Hal ini seringkali disebut sebagai bentuk apartheid, karena adanya perlakuan berbeda antara warga Israel dan warga Palestina di wilayah yang sama. 5. Pembatasan kebebasan bergerak dan akses terhadap sumber daya. Israel menerapkan pembatasan ketat terhadap pergerakan warga Palestina, terutama di tepi barat, yang melibatkan pembangunan tembok pemisah dan checkpoint. Pembatasan ini menghalangi akses mereka ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan,
serta mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga Palestina secara negatif. Kesimpulan, jadi, tuduhan terhadap Israel tentang pelanggaran hak asasi manusia seringkali bukan sekadar klaim tanpa dasar, tetapi merupakan hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh organisasi internasional, ahli hukum internasional, dan lembaga kemanusiaan. Israel sering membela tindakannya dengan alasan keamanan nasional dan hak untuk mempertahankan diri, tetapi banyak pihak menganggap respons tersebut berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum internasional. Jadi berdasarkan investigasi Anda bahwa tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel itu adalah kenyataan atau tuduhan, saya butuh jawaban singkat dan jelas dari Anda. Berdasarkan investigasi dari berbagai organisasi internasional, seperti Human Rights Watch, Amnesty International, dan PBB, tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel terhadap warga Palestina adalah kenyataan, bukan sekadar tuduhan. Berdasarkan analisis Anda, apakah gencatan senjata kali ini akan dilanggar oleh Israel lagi? Tolong jawab yang jelas dan jangan kepanjangan. Waktu kita sudah mau habis. Berdasarkan pola sebelumnya, ada kemungkinan bahwa gencatan senjata ini bisa dilanggar oleh Israel. Namun, keberhasilan atau pelanggaran gencatan senjata juga bergantung pada dinamika politik dan tekanan internasional. Terakhir, menurut Anda apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina apakah tindakan yang benar atau salah? Jawab singkat, padat, dan jelas. Tindakan Israel terhadap Palestina seringkali dianggap salah dalam konteks hukum internasional dan hak asasi manusia, terutama terkait dengan penggunaan kekerasan berlebihan, blokade, dan pemukiman ilegal. Menurut Anda apakah Israel seharusnya mendapatkan sanksi? Berdasarkan pelanggaran hukum internasional yang tercatat, Israel seharusnya dikenakan sanksi oleh komunitas internasional, terutama terkait dengan pemukiman ilegal, blokade Gaza, dan penggunaan kekerasan berlebihan terhadap warga sipil. Namun, penerapan sanksi tergantung pada keputusan politik negara-negara besar dan badan internasional. Jika Anda yang memutuskan, sanksi apa yang seharusnya didapatkan oleh Israel? Jika saya dapat memutuskan, sanksi yang seharusnya diberikan kepada Israel antara lain: 1. Sanksi ekonomi, pembatasan atau penghentian bantuan ekonomi dan perdagangan dari negara-negara yang mendukung hak asasi manusia dan hukum internasional. 2. Sanksi diplomatik, penghentian atau pembatasan hubungan diplomatik dan kerjasama internasional yang tidak berkaitan dengan isu kemanusiaan. 3. Sanksi militer, larangan penjualan senjata kepada Israel dari negara-negara yang mendukung resolusi internasional. 4. Pencatatan di PBB, pembentukan komisi internasional untuk memantau pelanggaran dan memberikan rekomendasi sanksi yang lebih spesifik, berdasarkan hasil investigasi. Sanksi ini harus bertujuan untuk mendesak Israel agar mematuhi hukum internasional dan menghentikan kebijakan yang merugikan warga Palestina. Oke, terima kasih untuk malam ini. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Terima kasih juga. Sampai jumpa lagi. Semoga malam Anda menyenangkan.